kita tindihin terlalu tinggi Bu, nggak bisa, takut ambrol. Kemudian pegang di sini ya, tibialis anteriornya. Nah ini kanan kiri pegangannya gini. Kamu duduk dulu, ongkang-ongkang, masuk sana. Nah, pegangannya tuh di sini. Nah, ya pegangannya di sini. Oke, gitu. Kita dudukin. Tujuannya apa? Untuk fiksasi. Ya. Kemudian di sini, ini anterior kita arahkan ke anterior, posterior kita dorong ke belakang. Jadi ke depan belakang. Kalau jadi satu, kalau dulu laci sorong gitu aja, laci sorong ya udah dua-duanya gini. Jadi ini nanti kalau misalnya kita ke anterior, dia akan ini hipermobile istilahnya. Ini hipermobile ke anterior dan posterior. Ligamennya sudah bermasalah atau instability. Gitu. Jadi ini adalah drawer anterior dan posterior. Pas kita tarik ke depan itu adalah drawer anterior, pas ke belakang itu adalah posterior. Sebenarnya ini kalau zaman dulu laci sorong udah satu tas itu. Sekarang sudah jadi itu tadi. Kemudian varus dan valgus. Ini bisa posisi dia tidur. Terlalu ini ya. Ini aja duduk. Paling enak duduk. Jadi varus kan dia LCL, berarti ke dalam. Ini fiksasi agak ke sana lagi. Oke. Fiksasi. Kemudian arahkan ke dalam. Kemudian arahkan ke luar. Atau tidur. Harus ya. Ini difiksasi, kita keluarin. Coba exoin dulu lah. Kalau ini tes apa? Kalau di apa? Kontrapetrik. Sebenarnya bagusnya adalah posisi duduk tadi. Duduk, kita fiksasi, kita arahkan ke sana dan ke sini. Varus yang ke dalam itu. Varus LCL ke dalam. Valgus keluar. Jadi bagusnya posisi duduk terlentang, kemudian kita valgus dan varuskan. Susahnya kalau pasiennya gede. Nah, itu dia. Lahman. Nah, ini kalau ibu dulu ngajarnya gini, laci sorong atau apa tadi, drawer anterior posterior. Kemudian turunkan sedikit 30% lahman, kita arahkan ke lateral, sama arahnya ke luar. Jadi dicungkil, apa sih, diarahkan ke luar. Kayak apa? Kalau drawer anterior kan kita ke sana posterior, nah ini ke arah anterior. Nah ini sama 20-30 derajat, arahkan ke lateral, sama ini juga ACL-nya. Gitu. Nah, pivot shift sama 45 derajat, tapi arahkan ke dalam, terus lakukan gerakan mencungkil. Dicungkil. Kalau dulu pivot shift hanya ada satu aja, pivot shift udah. Kalau sekarang ada reserve pivot shift. Dan ini sama dengan hampir sama dengan lahman ya. Kalau tadi ke dalam, sekarang keluar, cungkil juga. Kalau dulu namanya pivot shift atau tes mencungkil. Ya, jadi
Cara ngafalinnya, drawer anterior posterior. Kemudian Lahman 20 sampai 30 derajat, arahkan ke medial. Arahkan lateral, lateral sama. Kemudian pivot shift 45 derajat, arahkan ke medial yang cara 1. Kemudian cara 2, reserve pivot shift sama ke arah lateral. Gitu. Terus biar gampang hafalinnya, terus gravity shake. Apa enggak? Yang apa namanya PPT kedua tadi. Biar maksudnya ngafalinnya biar enak gitu loh. Ini ditahan. Oh, ditahan. Enggak ditahan ini. Nah, ini gini ya. Oke. Ini nanti di saat kita minta seperti ini, oke, ditahan ya. Nah, kemudian tibialis anterior salah satunya itu tiba-tiba geser gini loh, cegluk gitu. Geser. Ini permasalahannya adalah di ACL biasanya yang lebih parah, tapi PCL juga karena dia ngikut ya, intinya ACL dan PCL-nya, tapi tetap yang utama adalah ACL-nya. Jadi tibialis anterior jadi jeglek ke bawah. Jadi ngafalinnya biar enak. Drawer anterior posterior, Lahman, pivot shift, gerakan mencungkil. Ini kalau dicungkil ini tiba cekluk gitu loh. Pas dicungkil gini dia keluar. Terus reserve pivot shift. Terus gravity. Tibialis anterior salah satu dia akan ke bawah, jegluk. Dia akan apa namanya anjlok ke bawah. Bahasa Indonesianya apa? Turun ke bawah. Tibialis anterior. Kemudian tadi valgus dan varus. Tes cairan ada 3. Balut temen, fluktuasi, dan tes lekuk. Jadi gini, balut temen ini kan seolah-olah ini gede, cairannya banyak gitu ya. Kita blokir cairannya di atas patella dan di bawah patella. Kita blokir, kemudian kita jadikan satu. Ini nanti cairannya ngumpul di tengah. Gitu. Cairannya ngumpul di tengah. Sebenarnya nggak dilakukan tes ini, kamu palpasi gini juga kelihatan cairannya banyak banget gitu. Nah, jadi kalau kalian merasa ini tidak ada cairannya, nggak usah dilakukan tes balut temen, fluktuasi, dan tes lekuk. Lakukan tes yang lainnya, ini nggak usah, dilewati aja. Karena kakak tingkat kalian itu yang paling suka adalah tes 3 tes ini selalu ada. Malah tes lain yang tidak dilakukan di KTI loh. Makanya akhirnya apa? Yo salah. Dari awal salah yo. Akhirnya berakhir dengan kesalahan juga. Ini tes balut teman diblokir di atas dan di bawah patella, kemudian dijadikan satu. Dikumpulin di tengah. Cairannya akan mengumpul di tengah. Kemudian tes fluktuasi sama, kita blokir, tapi kita tekan di lateral. Ini kan ada lubang, ada foramennya gitu ya. Lubangnya kita tekan di sini, cairannya akan pindah ke medial. Kemudian kita lepas, kita tekan di medial, cairannya akan pindah ke lateral. Ini satu ya, balut temen kita kumpulkan jadi satu. Fluktuasi sama, cuma kita tekan, dia akan pindah ke medial. Ini kita lepas, medial kita tekan, dia akan pindah ke lateral. Kemudian yang terakhir, tes lekuk. Tes lekuk ini udah tahu ada cairannya, kemudian kita tekan di sini, di apa namanya? Di gini, di apa namanya? Di masih tekan, set gitu, kayak sapu lah. Kemudian cairannya akan pindah ke medial, medial kita tekan, set, cairannya akan pindah ke lateral. Jadi balut taman, fluktuasi, dan tes lekuk itu adalah tes untuk 3 cairan.
fluktuasi dan tes waktu.